saya pernah kecamatan baru jadi moderator untuk proses ujian. Saya katakan punya 45 menit. Silahkan kalau sudah siap awalnya dengan presentasi dulu. Untuk presentasi khusus langsung fokus ke kegiatannya apa, buktinya apa, nilainya apa, hasilnya bagaimana, nanti didiskusi saja lebih banyak ya. Silakan mulai. Bisa dilakukan paling lama 10 menit. Jadi sebelum saya memulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk saja, Pak. Ya. Tapi bagaimana kamu kliknya di jauh sana? Jadi yang pertama yang saya hormati Bapak Rahmat Gunawan, SP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Insinyur Haji Sigit. Minta maaf Pak, karena ini masih namanya sudah apa? Iya. Saya sebut coach saja, atas bimbingannya kita aja. Karena saya selaku buat saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Muslim SPD UM selaku mentor saya, terima kasih banyak Pak bisa hadir untuk menemani saya pada siang ini. Sebelum saya memulai Pak, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ridwan dan jabatan saya adalah ahli pertama guru kelas. Dan saya bertugas di SD Negeri Terpencil Kuala Bugis. Kemudian judul dari laporan aktualisasi saya yaitu adalah optimalisasi penggunaan metode jigsaw dan media audiovisual dalam meningkatkan capaian belajar pada mata pelajaran IPA, khususnya di kelas 4. Jadi Pak, di sini Pak yang saya teliti adalah tentang metodenya Pak. Ya, kemudian Pak, waktu pelaksanaannya itu adalah 1 bulan. kegiatannya, langsung kegiatannya. Oh iya Pak, Kegiatan pertama. Ya, adapun tahapan kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Terus outputnya adalah mendapat saran dan masukan. Yang terkait dengan hal tersebut yaitu adalah harmonis, kolaboratif, dan akuntabel. Dan kemudian tahapan kegiatan kedua yaitu melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Outputnya yaitu mendapatkan saran dari teman sejawat. Keterkaitannya yaitu harmonis, kompeten, adaptif. Kemudian tahapan ketiga yaitu pembuatan RPP Pak. Adapun outputnya yaitu tersedia RPP yang sesuai dengan metode yang kami gunakan tadi Pak. Dan keterkaitannya yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Dan tahapan kegiatan selanjutnya yaitu menyiapkan soal pretest dan post-test. Dan outputnya adalah tersedia soal pretest dan post-test yang sesuai dengan metode tersebut. Kemudian keterkaitannya yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Nah ini Pak adalah foto-foto dokumentasi saya pada kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di sekolah kami, yaitu yang pertama itu konsultasi dengan mentor. Kemudian di ruangan tersebut kembali kami mengadakan koordinasi dengan teman sejawat. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu membuat RPP dan menyiapkan soal pretest dan post-test. Nah, ini adalah soal pretest dan post-test yang saya gunakan untuk mengukur kemampuan awal pertama siswa, Pak. Kemudian tahapan kegiatan kedua yaitu mencari referensi pembuatan video pembelajaran, dan outputnya adalah adanya referensi pembuatan video pembelajaran, dan keterkaitannya yaitu adalah adaptif, kompeten, dan akuntabel. Kemudian tahapan kegiatan kedua yaitu membuat video pembelajaran melalui aplikasi Canva.
dan outputnya adalah tersedianya video untuk digunakan dalam pembelajaran. Dan keterkaitannya yaitu kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu Pak, mencetak gambar untuk media pembelajaran. Dalam hal ini outputnya adalah tersedianya gambar yang sesuai untuk pengetahuan siswa. Dan keterkaitan nilainya adalah adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Dan tahapan kegiatan keempat yaitu membuat rangkuman materi pembelajaran. Dan outputnya adalah mendapatkan materi rangkuman yang sesuai dengan pelajaran tersebut. Kemudian keterkaitannya yaitu adaptif, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Nah ini Pak dokumentasi kegiatan saya. Yang pertama yaitu referensi pembuatan video pembelajaran. Kemudian pembuatan video pembelajaran, mencetak gambar, dan membuat rangkuman. Nah di dalam kegiatan minggu ketiga ini Pak sudah memulai pada masa pembelajaran, yaitu yang pertama kami melakukan persepsi. Adapun keterkaitan nilainya yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, dan kompeten. Dan yang tahapan kedua yaitu menjelaskan proses belajar mengajar menggunakan metode jigsaw dan media audio visual. Dan outputnya adalah siswa memahami tujuan, metode, dan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut, Pak. Adapun keterkaitan nilainya yaitu kompeten, adaptif, dan adaptif. Dan tahapan kegiatan ketiga yaitu melakukan pretest. Nah, outputnya itu mengetahui kemampuan awal siswa. Dipercepat. Ya, Pak. Kemudian tahapan keempat yaitu melakukan proses pembelajaran mengenai materi organ gerak pada manusia. Outputnya siswa menerima dan memahami materi yang diberikan. Keterkaitannya yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan tahapan yang kelima yaitu melakukan post-test. Outputnya yaitu mengetahui peningkatan pengetahuan siswa, dan keterkaitannya adalah adaptif dan akuntabel. Nah ini dokumentasi kegiatan pada saat proses pembelajaran itu Pak, yaitu yang pertama itu melakukan persepsi, kemudian yang tahapan kedua yaitu menjelaskan proses pembelajaran menggunakan metode jigsaw dan media audiovisual, dan yang ketiga yaitu melakukan pretest. Oke, saya rasa karena waktu kita cukupkan untuk presentasinya, kita lanjut pada tahapan berikutnya. Untuk selanjutnya saya mohon tanggapan dari Pak Mentornya ini, Pak Yusuf, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Komisi dan yang saya hormati Bapak Prof yang sudah Bapak Ibu baiklah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan peserta yaitu Pak Ridwan SPT selaku WhatsApp. Saya melihat satu punya kemampuan untuk menggunakan IT atau melek dalam IT, sehingga untuk menggunakan media audio punya kemampuan. Kemudian di dalam historinya bahwa SDM tercantik signifikan dari segi struktur itu memang masih serta terbatas, sehingga bagaimana kreativitas untuk menggunakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan itu salah satunya dengan jigsaw itu, dan itu pada saat sehingga hasilnya bisa begitu. Selanjutnya keterkaitan saya selaku mentor sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Kepala Sekolah karena seharusnya benar-benar bisa ada satu hal terkait dengan istrinya. Saya pengawasnya sekolah itu, jadi sekaligus sekaligus selaku korwil gitu dari merangkap, sehingga saya punya kewajiban untuk mendukung programnya beliau. Tapi bukan Pak Muslim, Bapak. Ya.
Saya Pak Muslim, tapi sebenarnya jabatannya bukan kepala sekolah tapi. iya. Saya Pengawasnya. pengawas pembina sekretaris Korwil. Ya. Jadi kepala sekolahnya Pak Fatur Rahman, kemudian tidak bisa hadir. Saya ditugas untuk. Nah, jadi dalam tugas saya selaku pembina, saya memperhatikan lewat di PKG, kemudian saya juga berkunjung langsung ke sekolah itu walaupun situasi kondisi yang kalau hujan licin, merah dan lain sebagainya. Tapi buat saya kemanfaatan itu bisa memberikan motivasi, semangat khususnya bagi Pak Arif dan teman-teman yang ada di sana untuk meningkatkan kualitas layanan. Kemudian yang selanjutnya SDN Pulau Bugis dulu sebenarnya itu Pak betul-betul kekurangan tenaga, sehingga kami adanya GKD, adanya Pak Arif yang di sana. Alhamdulillah hari ini sudah ada sekitar atasi. Yang masalah berikutnya itu terkait dengan dana operasional yang sangat rendah, terus terang luar biasa karena tidak memenuhi standar minimal 60 siswa. Dengan tenaga masih banyak tenaga honorer sehingga untuk pengembangan ke media pembelajaran yang terkait dengan IT itu sudah sangat tidak mampu lagi dari kondisi sehingga kreativitas itulah yang diperlukan untuk membuat video atau aplikasi supaya pembelajaran anak itu di sana tidak ketinggalan seperti yang ada di daerah yang lebih baik. Selanjutnya ingin saya sampaikan dari kondisi-kondisi yang ada tadi, saya melihat hasil pantauan saya bahwa alhamdulillah hasil anak itu lebih baik dibanding sebelum adanya penggunaan media dan metode jigsaw ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan yang mohon dimaafkan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapan atau informasi tambahan dari Pak Muslim sebagai kepala sekolah di wilayah Pulau Bulu ya. Iya. Ini Mambulu berarti daerah Muntong sana ya, toh? Mambulu Sebelum Muntong. Ya, dulu itu kalau nggak salah masuk kecamatan Muntong. Dulu ya, ya, termasuk kemudian Muntong. Mekar jadi kecamatan sendiri dia. Ya, jadi kecamatan Bolamambulu. Dari Bolamambulu Mekar lagi jadi kecamatan Polano dan kecamatan Rongkamarino. Pecah lagi sudah. Sekarang sudah. Zaman saya tugas, saya tahun 90-an itu ke Muntong itu masih satu kecamatan itu. Oh iya, tahun 90. Saya jadi Nah, SDN Pulau Bugis ini kurang lebih tahun 90 berdiri. Ya, Dari peran perkembangan asalnya. saya lupa namanya, orang yang biasa saat tidur itu kepala desa orang Jawa orang itu gemuk. Pak Basir, Di desa apa? Kota Raya. Saya lupa, udah lama sekali sih. Jadi Karena saya termasuk masyarakatnya. Oh, yang tahu itu ya. Pak Basir jadi anggota dewan juga. kan belum ada penginapan Jawa Iya. yang nggak ada. Kan tidurnya di rumahnya kepala desa. Setahu saya, Bujuro gitu. setahu saya di antara kepala desa yang ada ekstra, Ya, yang ekstra. paling banyak mudah bergaul, mudah komunikasi, yaitu almarhum Pak Mubasir itu. Basir, Pak Basir itu kan. Iya, Pak Basir. Basir namanya Basir. Oh iya betul itu. Orangnya gampang apa ya? Dari profesi datang selalu tawarin, udah selalu kita di sini saja gitu. Sampai akhirnya saya pernah bawa ada bantuan mesin penetas telur dari provinsi itu saya kirim ke rumahnya beliau. Nggak tahu bisa digunakan atau tidak. Pokoknya ada bantuan daripada saya kirim sana aja penetas telur itu dulu. Tugas tempat saya dulu Pak di belakangnya almarhum Mbak Basir itu ada SD gitu. Itu saya dari lapangan. Saya selalu kalau banyak sudah lama sekali sudah Dari sekarang lapangan. 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu berarti. Itu soal memorinya. Baik, ya terima kasih. Ya selanjutnya punya waktu saya serahkan sebelumnya kepada yang berhormat para mahasiswa di komisi. Ya, terima kasih Pak Bos yang saya hormati, Pak Mentor yang saya hormati, Pak Ridwan yang kita banggakan. Saya cuma mau lihat dulu metode jigsaw seperti apa itu. Jadi metode jigsaw itu Pak yaitu suatu pembelajaran cooperative learning yang menitik beratkan pembelajaran aktif kepada siswa Pak. Adapun di dalamnya itu guru itu membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu Pak ada 4 sampai 6 orang Pak. Cara bikinnya Ada Pak, tapi ada di HP Pak.
nanti dari tiga juga. Ya, sudah Saya- sampai iya, nanti saya bisa tampilkan Pak. Tidak nanti. Ya, kursinya sekarang. Nggak mau Pak, saya salah Pak. Iya kan? Nah, Iya. Saya tidak bisa berkhayal saya seperti apa dibicarakan ini. Tapi ada ya, ada yang ada Pak. Ya. Dan media audiovisual. Kemudian peserta didiknya 11 orang tadi ya. Iya Pak, kebetulan kali itu Pak siswanya sedikit sekali Pak. Iya. Jadi lihat kalau bisa. Iya, Itu yang tadi saya jelaskan Pak. Jadi memang dulu masuk 3 TK, tapi dengan kondisi perubahan aturan sekarang tidak lagi masuk 3T. Karena tertentu dengan lokasi apa desa di bawah itu dusun kan. Padahal dulu mestinya dapat tambahan tunjangan itu waktu di sini dulu ada. Iya. Sekarang kan ada lagi Pak ya. Daerah terpencil kan itu dulu dapat tambahan. Makanya, tapi tetap di dinas apa di pendidikan masuk kategori terpencil gitu. Cuma berdasarkan Fasilitasnya nggak ada. pemerintah apa kementerian daerah tidak masukkan kategori itu. Jadi indeks untuk mengukur tingkat keberhasilan anak-anak ini bagaimana? Ya jadi Pak di halaman terakhir ada kami lampirkan itu Pak. Jadi dalam 11 siswa itu keberhasilan yang pertama awal pretest itu ada dari 11 siswa itu Pak hanya 4 orang yang bisa mencapai KKN dan yang pada saat post testnya itu Pak dari 11 siswa alhamdulillah dalam menggunakan metode jigsaw tadi Pak ada peningkatan dari 4 orang siswa menjadi 8 orang siswa walaupun semuanya tidak tuntas dan untuk keberhasilan itu ada sekitar 72% Pak. Apa kendalanya? Adapun kendalanya kami Pak di lapangan kebetulan di tempat kami itu internetnya Pak jaringan internet itu agak susah jaringannya itu Pak. Jadi Tapi kenapa dia mulai berhasil ini 75% bisa sukses? Ada perbedaan ini 25%-nya ini kendalanya jaringan. Yang 75 ini pakai apa mereka? ya jadi Pak yang kami ambil itu Pak kami cari dulu jaringan yang Di bawah. di bawah Kondisinya kampung di Pak. bawah. Kalau kami download ya kami pakai Cuma pembelajarannya di setiap hari naik turun. Kebetulan dari kampung itu ada sekitar 20 kilo lebih Pak. Dan itu Pak 4 kali naik turun gunung. Di downloadnya itu pakai handphone dulu. Pakai handphone. Ah. Itu Pak hanya referensinya Pak. Iya, betul. Iya, referensinya. Kemudian saya buat seperti PPT begitu Pak, PowerPoint. Jadi itu Pak bisa menarik minat siswa. Karena kebetulan kalau anak-anak Pak kami berikan gambar-gambar yang menarik, jadi menarik perhatiannya. Itu bisa meningkatkan capaian belajar karena siswa itu lebih tertarik begitu Pak dengan pembelajaran tersebut itu Pak. Jadi seperti itu Pak. Soalnya dari nilai tesnya dan post tesnya sama, ada beberapa 60, tapi tidak ada perubahan. Dan beberapa orang ini kan, maksudnya saya kalau kendalanya hanya jaringan, pasti semuanya bisa tidak lulus, maksudnya bisa tidak meningkat hasil post tesnya. Nanti ada kendala lain lagi yang sampai kenapa 25% ini tidak mampu menyerap soal-soal dari post-test ini. Ini tampilannya bentuk presentasi mentornya kosong, memang. Minta maaf Pak karena saya punya berkas-berkas Pak masih ada di mobil, masih sementara dikirim Pak. Karena kemarin Pak saya buru-buru, teman telepon sudah mau berangkat sama-sama. Jadi saya Pak buru-buru sebagian, tapi saya sudah minta kirim sama teman Pak. Dari Lampung. Iya dari Lampung Pak, dikirim di mobil.
berarti sering konsultasi juga. Aduh, Iya. cuma Pak Ari, foto dokumentasi konsultasi ya? Ada sekolah kan kebetulan saya mewakili Oh, iya. sekolahnya, jadi mendadak Mana kemarin. foto dokumentasi sekolah? Di sini ada, Pak. Di sekolah itu juga sama. Iya. Saya dulu laporan ini gitu. Biasanya itu di awal-awal itu kegiatan ini. Iya, Pak. Jangan-jangan tidak konsultasi juga. Tadi ada itu. Terang. Itu. Ini Pak, ada yang hilang ini saya punya. Itu tadi tidak ada. Bukan yang Ada satu lagi. ada yang hilang saya punya konsultasi ini Pak. Mungkin tidak di itu Pak ada. Karena ini sebagian saya punya ini Pak PowerPoint ada yang hilang karena Kamarnya juga kecil-kecil sekali Pak Rino. dia minta maaf Pak. Karena tidak pernah konsultasi dengan coach juga ini. Hah? Dengan Ibu Yuli, Sering juga Pak karena kami itu ada grup WA. tapi tidak dilaksanakan perintahnya coach. Iya. Iya begitu. Kami selalu Pak terkendala di jaringan Pak karena jaringan kami itu kurang bagus Pak. Jadi komunikasi agak terhambat. Karena kalau saya mau turun Tapi jaringan telepon ada. jaringan telepon juga susah Pak. Susah juga begitu. Iya, kalau di atas itu. Karena kami itu Pak 20 kilo lebih Pak di atas. Jadi sedangkan SMS Pak cuma bisa menerima yang Oh. kalimat sedikit saja. Kalau sudah terlalu banyak nggak bisa mampu. Oh, Makanya terpencilnya saja. Iya. makanya itulah termasuk kategori terpencil. Oh iya. Iya, tapi untuk sekarang ini kan berada di Parigi. Iya Pak. Maksudnya banyak-banyak perbaikannya itu konsultasi dengan coach bagaimana ini foto-fotonya saja kecil-kecil ini. Fotonya kecil-kecil. Banyak yang masih bisa. Ini coba lihat. Daripada space kosong. Space-nya kosong ini. Kebetulan di HP Pak masih ada stok-stoknya. Oh, jadi ini pakai Pakai HP Pak saya. ya yang lain juga pakai HP kan bisa di Kamu ya settingnya. iya settingnya ini kan settingnya ya. saja saya juga biasa pakai handphone tapi settingannya bagus. Iya, Pak. Kemarin kan kalau caranya memperbesar susah jari kemarin masih ingat. Iya. Nah itu nanti jangan. Nanti aja nggak usah dibahas sekarang. Kita sudah dikerjain. Kalau di bintang kecil jadi kasih bikin sedikit, kasih kaya sedikit. Mas Bang. Jadi nanti diperbaiki lagi keadaannya. Iya. Space-nya masih banyak kosong. Jadi ya lembar konsultasi mentor juga ini diganti ya, jangan kosong begini ya. Iya, Pak. Karena akan tidak pernah konsultasi dengan mentor. Dan saya tidak lihat juga ini gambar di konsultasi dengan mentor. Ada Pak. Ada. Yang laporannya gimana coba buka laporannya? Laporan ada di HP Pak. Coba Enggak. Di naskah. Carinya. Ada saya kirim juga sama Bapak. Ya kalau di kegiatan melapor ke mentor. Bisa cari di sini. makanya mentor tidak mau datang berarti kan. Betul-betul memang. Iya Pak. Melahirkan Pak. Oh, Bisa. iya ada. Makanya saya selaku pembinanya di Padang saat itu. Tapi Saya sudah dari kemarin Pak. oh, sudah kemarin. Jarak juga ya. Iya. Ada 200 kilo lebih Pak. 220 kurang lebih. Jadi berkali lagi laporan ya Iya. Pak Ridwan di masa konsultasi dengan coach gimana supaya bisa memaksimalkan laporan aktualisasinya. Iya. Untuk kegiatan berakhlaknya, nilai berakhlaknya pada aktualisasi Pak Ridwan sendiri. Jadi yang kebanyakan saya pakai itu pada itu ya itu adalah kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian yang saya terapkan karena saya menerapkan harmonis, yaitu memberikan lingkungan yang kondusif antara
teman sejawat dan atasan Pak, seperti itu. Cuma itu saja. Dan yang lainnya Pak, adaptif Pak, dapat menyesuaikan diri di tempat bertugas seperti itu. Rencana tindak lanjutnya apa? Adapun rencana tindak lanjut saya itu Pak, yang pertama itu mencoba metode eksplorasi. Nah, metode mana? Nah, metode eksplorasi itu Pak, metode penelitian, penyelidikan dan penelitian seperti itu Pak. Ya. Yang mungkin hal tersebut juga mungkin bisa kami coba lagi dipakai di sana karena nanti di banyak konsultasi coach hal-hal yang masih kurang dari Pak Rizal sendiri secara pemirsa maupun seluruh pembuktian yang hampir tidak saya dapatkan. Tapi ini bukan menjadi untuk menurunkan semangatnya Pak Ridwan. Tapi ini bagian dari awal bagaimana bisa Pak Ridwan sendiri itu juga harus dimotivasi juga, inovasi juga agar sekolah yang dipimpin oleh Pak Ridwan nanti anak muridnya memang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Mentor, apa yang diharapkan oleh kepala sekolah. Ya, jadi mungkin saya tidak panjang lebar, Pak Mentor bisa dibantu juga nanti pelaksanaannya. Bisa. Ada kontrak kerja secara lisan tadi bahwa dia akan melaksanakan rencana tindak lanjut metode eksplorasi nanti. Iya. Mungkin bisa ditagih nanti. Iya, bisa. Ya, saya kira mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak Ridwan atas capaian aktualisasinya. Masih banyak harapan saya, tapi itu tergantung dari coach lagi seperti apa pembinaan dan komunikasi pada saat di pagi nanti sebelum pulang ke Gunung selesaikan semua yang bisa diselesaikan. Jadi tidak ada lagi alasan jaringan. Iya, terima kasih kepada Pak Coach. Saya serahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Jadi nanti laporannya diperiksa kembali Pak Direkturnya. Ini masih ada tanda tangannya Pak pengujian lama Pak Fadli itu untuk rancangan. Sekarang jangan dicatat lagi, ini sudah laporan. Nah, yang rancangan itu masa lalu semua itu. Begitu juga nanti di kata pengatar ganti semua rancangan itu ganti menjadi laporan ya. Nah, begitu juga nanti di yang berikutnya di kegiatannya ya saya sudah tunjukkan tadi. Fotonya yang terlalu kecil, cara membesarkannya kembali saya sudah ajari dengan kerjakan. Nah, kalau besarkan foto jangan dari samping supaya nanti gambarnya tidak lewat. Kemarin yang gambarnya buku itu bukan kita punya ya, ini saya koreksi dulu. Bukan saya yang Bapak periksa awal Pak. Yang gambarnya jadi karena nariknya samping itu bukan kesipaan berarti. Pak Namdan berarti karena mirip dua-duanya itu. Di Pak Namdan baru fotonya karena nariknya bukan dari sudut, dia perbesar dari samping ke samping dia jadi panjang gambar. Beda satu kelas sudah jadi satu level gitu. Nanti begitu nariknya nanti hati-hati kalau narik untuk besar foto dari sudut diagonal ya supaya proporsional nantinya. Dan saya dirapikan semua nanti Pak ya. Kemudian disusun lagi kalau sistematikanya diikuti yang sudah diberikan, ikuti yang lainnya seperti itu. Mungkin di spasi saya masih temukan. Cuma lihat semua nanti supaya rapi. Kalau 1,5 semua 1,5. Kadang ada yang 1, ada yang 1,5. Ini laporan yang dikirim ke saya. Itu saya rasa nanti untuk tidak lanjut ya dengan Pak pengawas ini. Komsim sebagai pengawas nanti dijanji-janji tadi ya. Mudah-mudahan bukan hanya selama 1 bulan bekerja, berikutnya meskipun terkecil kemudian berhenti. Karena bebas kepala sekolah bisa kompromi dengan pengawas, tidak bisa kompromi saja. Jadi diawasi kepala sekolah dan guru diawasi kepala sekolah kan. Karena bapak saya dulu juga pensiunnya pengawas, pendidikan sekolah dulu. Ada 2 hal pokok yang bagi saya tugas itu di supervisi akademik dan supervisi manajerial. Bapak saya itu kepala sekolah terakhir juga pensiunnya itu jadi penilik sekolah. Iya, itu pendidik. Tahun berapa ya?
sampai 90 sekian kalau pensiun. Orang tua saya juga guru SD, kemudian kepala sekolah, terakhir pendidik sekolah. Cuma di Jawa tempatnya itu agak mending lah, jalannya seperti di sini ya mungkin ya. Karena harus keliling terus lah ya, keliling itu. Saya ingat itu ya. Oke, terima kasih. Kita tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada itu saya tolong panggilkan Bu Yuli yang terakhir ya, supaya cepat masuk. Saya salaman dulu Pak. Boleh Pak. Nanti berbagi dulu ya. Rapi, ya tunjukkan bahwa kita bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.